Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrian Desianti. Saya berasal dari lokal PAI 1C, nomor induk mahasiswa 20531066, nomor absen 13. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana dosen pembimbingnya yaitu Bunda Rizky Amelia Furqon, SSMA. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi. Kita masuki bagian yang pertama, yaitu abstrak. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan di Indonesia. Bahasa ini merupakan bahasa yang umum dipakai oleh masyarakat, terutama masyarakat pendatang. Seiring perkembangan waktu, terjadilah arus globalisasi yang hampir masuk ke semua kalangan, khususnya kalangan remaja. Remaja zaman sekarang cenderung mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang masuk melalui media sosial, termasuk penggunaan bahasa. Remaja sekarang mulai melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Mereka lebih menyukai bahasa gaul karena terlihat lebih kekinian atau lebih modern. Oleh karena itu, arus globalisasi harus diimbangi dengan pembelajaran kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam bidang dunia pendidikan. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang selalu mendapat perkembangan dan dijadikan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia bersifat dinamis, artinya selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bahasa Indonesia mulai digunakan dan disahkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda. Salah satu pernyataan dalam Sumpah Pemuda tersebut yaitu menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan selalu berkembang. Penggunaan bahasa Indonesia lebih diutamakan dibandingkan dengan bahasa lain. Hal ini yang menyebabkan bahasa Indonesia selalu lestari. Bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh unsur kosakata bahasa asing yang diserap dan dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia harus digunakan untuk situasi formal, misalnya politik dan pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi-fungsi tertentu, tergantung dengan pemakaiannya. Fungsi-fungsi tersebut yaitu alat untuk mengekspresikan diri, alat untuk berkomunikasi, alat untuk mengadakan integrasi, beradaptasi sosial di lingkungan, dan sebagai kontrol sosial. Kegiatan mengekspresikan diri dapat digambarkan melalui kegiatan menulis. Seorang dapat menulis tentang apapun, termasuk menulis tentang puisi dan pengalaman pribadi. Bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi harus melihat kepada seseorang yang akan diajak berbicara dan topik yang dibahas. Pembicara harus mengetahui perbedaan cara berkomunikasi dengan lawan bicara, misalnya dengan orang tua atau pimpinan. Seharusnya berbahasa dengan sopan. Berbeda halnya dengan berkomunikasi dengan teman sebaya, bisa menggunakan bahasa yang sederhana. Bahasa sebagai alat integrasi nasional merupakan salah satu bentuk persatuan bangsa. Yang pertama, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, identitas nasional, alat pemersatu sebagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya dan bahasanya, dan sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Yang kedua, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dan kemudian berfungsi sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Era globalisasi yang ditandai dengan arus komunikasi yang begitu cepat, menurut para pengambil kebijakan di bidang bahasa bekerja keras untuk menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan masalah pembinaan bahasa. Eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam pergaulan pada era globalisasi perlu diperhatikan. Keberadaan bahasa Indonesia semakin lama semakin pudar karena banyak orang Indonesia, terutama anak muda, orang dari kalangan bisnis dan penjabat yang menggunakan bahasa selain Indonesia, seperti bahasa gaul dan bahasa asing. Di era globalisasi ini,
penggunaan bahasa Indonesia populer semakin merajah dan terus muncul kosakata-kosakata baru yang mulai eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Tentu saja media televisi, radio, koran, internet, dan merek dagang impor adalah faktor pendorong utama yang ikut menderai kebahasaan kita. Fenomena ini sangat terlihat pada penggunaan bahasa oleh remaja saat ini. Muncullah istilah bahasa gaul, bahasa alay, dan sebagainya. Terlihat jelas juga bahwa media televisi, koran, dan jejaring sosial yang menggunakan struktur bahasa Indonesia populer. Tentu ini merupakan kenyataan yang ironis, karena orang Indonesia justru lebih bangga apabila mereka menguasai bahasa asing daripada menguasai bahasa mereka sendiri. Masyarakat Indonesia sebagai pemakai bahasa Indonesia seharusnya bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Rasa bangga berbahasa Indonesia belum tertanam pada setiap orang Indonesia. Rasa menghargai bahasa asing, dahulu bahasa Belanda, sekarang bahasa Inggris, masih terus menampak pada sebagian besar orang Indonesia. Mereka menganggap bahwa bahasa asing lebih tinggi derajatnya ketimbang bahasa nasional mereka sendiri, bahasa Indonesia. Masyarakat harus lebih bijak dalam memilah-milih bahasa, baik dan buruk yang mereka dengar di internet ataupun media lainnya, sehingga mereka dapat membatasi penggunaan bahasa alay yang berlebihan. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia di halaman-halaman sosial media dan aplikasi-aplikasi situs web juga dapat dilaksanakan agar bahasa Indonesia dapat menjadi salah satu bahasa internet, sehingga bahasa nasional Republik Indonesia dapat menjadi bagian dari globalisasi, bukan menjadi korban dari globalisasi. Perkembangan globalisasi di abad 21 sangat pesat dibandingkan abad-abad sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang juga sangat cepat, sehingga komunikasi antar manusia di negara-negara yang terpisah jauh pun dapat dilakukan dengan praktis, tanpa perlu memakai waktu lama. Percepatan perpindahan informasi ini kemudian juga mempercepat proses keterkaitan dan ketergantungan antar manusia di dunia. Fenomena globalisasi yang semakin gencar dengan adanya teknologi informasi dan tren-tren bahasa yang berkembang di dalam maupun luar negeri dapat langsung berkembang dan menjadi bahasa sehari-hari masyarakat. Kenyataan-kenyataan tersebut merupakan sikap pemakai bahasa Indonesia yang negatif dan tidak baik. Hal itu akan berdampak negatif pula pada perkembangan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan tentang eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam pergaulan pada era globalisasi. Untuk itu, peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seirama dengan ini, peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia di sekolah perlu terus dilakukan. Namun, jika kita melihat kenyataan di lapangan, secara jujur harus diakui bahasa Indonesia belum difungsikan secara baik dan benar. Pengaruh teknologi yang begitu canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bahasa Indonesia, termasuk jati diri bahasa Indonesia. Ini semua menyangkut tentang kedisiplinan berbahasa nasional. Pemakai bahasa Indonesia yang berdisiplin harus memakai bahasa Indonesia yang patut terdapat semua kaidah atau aturan pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Selain kesadaran masyarakat mempertahankan peranan bahasa Indonesia, pemerintah juga terlibat untuk terus mempertahankan eksistensi penggunaan bahasa Indonesia di era globalisasi. Salah satu bentuk upaya pemerintah tersebut adalah dengan membangun pusat perkembangan bahasa. Dengan demikian, jika masyarakat dan pemerintah terus bekerja sama dalam mengembangkan dan mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia, maka eksistensi pengguna bahasa Indonesia di era globalisasi akan terus dapat ditingkatkan hingga dunia mengetahui akan kualitas bahasa Indonesia sendiri. Globalisasi dan teknologi informasi telah membawa dampak yang luar biasa dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban.
termasuk dalam bidang kebahasaan yang menyangkut jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Eksistensi bahasa Indonesia populer memang mengganggu eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi dengan pengaruh globalisasi sekarang yang membuat bahasa Indonesia populer semakin merajah di kalangan masyarakat. Namun di sisi lain, kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak remaja, karena perkembangan psikologis yang menuntut mereka agar diakui masyarakat dengan cara mengikuti tren yang ada. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari artikel ilmiah saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.